Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan taufiknya di siang ini kita kembali dipertemukan di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengawalinya dengan isti'anah, dengan mengucap tadi sudah basmalah ya. Nah, semoga dengan basmalah yang kita ucapkan itu menjadi sarana datangnya kemudahan dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Baik, pertemuan yang lalu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita membahas materi yang berjudul kecurian dalam sholat. Yang intinya adalah hukum menoleh ya, atau memalingkan wajah dari arah kiblat. Ya, memalingkan wajah dari arah kiblat yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah ikhtilas, ya, kecurian. Yakhtalisuhu asyaitanu min salatil abdi. Yang syaitan itu mencuri ya, konsentrasi atau kekhusyuan hamba ketika sedang sholat. Dan hukum memalingkan wajah dari arah kiblat ini tidak membatalkan sholat, ya. Hanya hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Dan siang ini kita juga masih akan membahas hal-hal yang dimakruhkan, ya, dimakruhkan, dibenci di dalam sholat, ya, meskipun tidak sampai membatalkan sholat, yaitu sholat dalam kondisi lapar ya, dan menahan hadas. Di mana hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Ya. La salata artinya tidak sempurna sholat, ya, tidak sempurna sholat. Bihadratit ta'am, ketika sudah dihadirkan makanan, ya. Tidak sempurna sholat ketika sudah dihadirkan makanan. Ini kita kalau sholat duhur makanannya udah nyanding duluan ya. Nanti kita bahas ini. Gak usah deg-degan, santai. La sholata bihadratit ta'am, tidak sempurna sholat ketika dihadirkan makanan. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak sempurna juga, ya, kata Nabi, tidak sempurna juga ketika seseorang menahan dua hadas, ya, menahan dua hadas. Dua hadas yang dimaksud, maaf, ini menahan air kecil atau air besar. Ya. Baik, hadis ini ada kronologinya, ya, ada kronologi. Ceritanya saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama dengan dua orang.
ya, bersama dengan dua orang. Nah, saat dihadirkan makanan, ya, yang satu orang ini kemudian berdiri untuk beranjak pergi. Kemudian ditanya, Aina, sama Aisyah ditanya, mau kemana? Dia mengatakan, usolli, saya mau sholat. Ya. Makanannya baru datang, malah berdiri mau sholat. Maka Aisyah radhiyallahu anha merintahkan orang itu duduk dulu, ya, dan mengabarkan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda seperti ini, ya, yang tadi saya bacakan hadisnya, ya. Nah, jadi karena tadi orang itu sebetulnya dalam kondisi lapar, kemudian sudah dihidangkan makanannya, maka oleh Aisyah diminta untuk makan dulu. Jangan terburu-buru untuk menuju sholat. Ya. Hadisnya dilengkapi tadi selain masalah hadirnya makanan, juga dalam masalah menahan hadas. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama mengambil kesimpulan bahwa ketika seseorang sholat, ya, hendaknya tidak dalam kondisi menahan hadas atau kondisi lapar yang makanannya sudah siap. Ya. Hendaknya ketika sholat, ya, tidak dalam kondisi menahan hadas, ya, dan tidak menahan lapar ketika makanan sudah dihidangkan. Anjurannya berarti kalau makanan sudah dihidangkan dan seseorang dalam kondisi lapar, maka yang didahulukan makan dulu. Ya, makan dulu. Tapi ingat ya, dua catatannya tadi. Memang kondisinya lapar dan makanannya sudah siap. Ya, kondisinya lapar dan makanannya sudah siap. Kalau kondisinya lapar, makanannya belum siap, cari makan dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Ya. Lapar tapi makanannya belum siap, maka jangan cari-cari makanan, sholat tetap. Atau makanannya sudah siap, dihidangkan betul, tapi dia nggak lapar, maka ini juga sholat dulu. Ya. Yang dianjurkan untuk mendahulukan makan kalau dua hal ini terpenuhi. Dia lapar, sangat ingin makan, dan makanannya sudah terhidangkan siap santap, ya, maka silahkan makan dulu. Ya. Ini kalau mulai zuhur masih pada kenyang kok. Baik. Demikian juga ketika seseorang sebelum sholat kok ingin buang air kecil atau buang air besar, maka jangan paksakan sholat ketika kondisi sebelumnya sedang berhajat untuk itu. Tunaikan dulu hajatnya sampai tuntas, baru menunaikan sholat. Ya, baru menunaikan sholat. Kenapa anjurannya seperti itu? Karena semua hal tadi, ya, kondisi lapar saat makanan sudah terhidangkan, dan kondisi menahan hadas saat sholat itu pasti akan mengganggu kekhusyuan dalam sholat, pasti, ya, pasti mengganggu sekali. Kalau mungkin sedang sholat berjamaah, ya, hatinya tidak tenang, ya, inginnya imamnya itu yang tipikal madan cepat, ya, tapi qadarullah dapat yang madan lambat, wah, akhirnya
gemuruh hatinya semakin kencang gitu ya. Karena kepengen cepat selesai. Kalau lagi sholat sendirian, misalnya ya, mungkin seorang wanita lagi sholat di rumah kok dalam kondisi lapar, makanan udah siap, atau menahan hadas. Ini sangat berpotensi sholatnya malah sangat cepat, karena kepengen cepat-cepat selesai. Ya. Maka lebih baik semua itu dituntaskan dulu hajatnya. Baik laparnya dihilangkan dengan makan kalau sudah siap makanannya, atau hajat untuk buang air kecil, air besarnya silahkan diselesaikan dulu. Ya. Dengan demikian maka sholat akan lebih khusyuk, lebih tenang, pikiran pun akan lebih konsentrasi. Itu diutamakan. Ya. Ini kondisi ketika belum masuk ke dalam sholat, maka yang diutamakan hajatnya dulu. Ya, diutamakan hajatnya dulu. Pertanyaannya, bagaimana kalau ketika masuk sholat itu belum ada rasa kepengin, tapi di pertengahan sholat, ya, di pertengahan sholat baru kerasa, ya, ingin buang air. Apakah bagusnya ditahan sampai sholatnya selesai, atau bagusnya sholatnya dibatalkan? Ya. Ini gambarannya agak berbeda ya. Kalau yang pertama tadi, itu kondisinya dari awal memang sudah, maaf, vulgarnya saja sudah kebelet gitu. Dari awal, sebelum sudah kebelet. Kalau dari awal, maka silakan tuntaskan dulu. Jangan buru-buru sholat. Ya. Meskipun nanti konsekuensinya, maaf, kalaupun berjamaah mungkin akan terlambat misalkan. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi ini kondisi kedua, gambaran kedua adalah dari awal normal, tidak ada rasa ingin buang hajat. Ketika sedang sholat, ya, di rakaat kedua mungkin, ya, rakaat ketiga, kok muncul rasa ingin ke belakang. Maka apakah bagusnya sholatnya diteruskan atau dibatalkan? Dalam gambaran kondisi yang kedua ini, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, afdolnya sholatnya diteruskan. Ya, sholatnya diteruskan. Kenapa? Karena biasanya kemunculan di awal itu, ya, tidak terlalu mendorong orang untuk bersegera menunaikan hajat. Ya. Kalau di pertengahan sholat muncul hasratnya, maka silakan teruskan dulu sholatnya. Ya. Kecuali jika memang hasrat atau keinginan hajat yang muncul itu cukup kuat, ya, cukup merusak konsentrasi, ya, besar dorongannya, maka silahkan sholatnya dibatalkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi selagi masih bisa, ya, ditahan karena munculnya di pertengahan sholat, itu lebih baik. Ya, dirampungkan sholatnya, ketika sholat sudah selesai baru menunaikan hajatnya. Ya. Ya, mungkin mengorbankan zikirnya. Ya, begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak sempat zikir acan langsung keluar gitu. Ya, zikirnya sambil jalan nggak apa-apa. Ya, misalkan jarak dari sini ke WC kamar mandi, ya, sambil jalan astagfirullah 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 Allahumma antas salam minka salam sambil jalan itu. Ya. Dan sudah menunaikan hajat, ya, keluar lanjutin zikirnya nggak apa-apa. Ya, subhanallah subhanallah subhanallah. Boleh. Ya, karena ada hajat. Tapi jangan di kamar mandinya. Ya. Jangan zikir di kamar mandi. Ya. Setelah selesai boleh, ya, keluar dari kamar mandi zikir nggak apa-apa. Ya. Terus sholat ba'diyah misalkan sudah keputus dengan menunaikan hajat, balik lagi ke sini untuk sholat ba'diyah duhur gitu misalkan, ya boleh, enggak apa-apa. Ya, terputus gak ada masalah. Ya. Karena menyelesaikan hajatnya dulu setelah sholat fardunya.
Nah, jadi ini dua kondisi yang berbeda ya. Kalau kondisi pertama tadi hajatnya muncul sebelum sholat, maka silahkan dituntaskan dulu semuanya. Tapi ketika hajatnya muncul di tengah-tengah sholat, maka selesaikan dulu sholatnya kalau bisa, baru menunaikan hajatnya. Baik, dulu saya ingat di sini ada yang pernah bertanya. Saya pernah mendengar seorang ustadz, ini sebatas ingatan saya ya, ada yang bertanya, pernah mendengar ustadz yang mengatakan kalau sholat sedang menahan hadas itu sholatnya batal. Setelah saya coba mencari referensi, ternyata betul ada, ya, ada di kalangan ulama yang berpendapat kalau orang sholat dalam kondisi menahan hadas, sholatnya tidak sah. Ada, ya. Kalau saya sebut di kalangan ulama tersebut, diantaranya seorang ulama yang namanya Imam Ibnu Hazm. Ya, Imam Ibnu Hazm itu nama pendapatnya sholatnya orang yang menahan hadas tidak sah. Karena menafsirkan hadis tadi dengan mengatakan la sholata, itu bukan maknanya tidak sempurna sholat, tapi tidak sah sholat, kata beliau. Ya. Tapi itu bukan pendapat mayoritas. Ya, bukan pendapat mayoritas. Adapun pendapat mayoritas ulama dari 4 mazhab, ya, dari 4 mazhab mengatakan sholatnya orang yang menahan hadas atau menahan lapar sah. Ya, sholatnya sah saja, tidak batal sama sekali. Ya, hanya tentu kualitasnya menurun karena konsentrasi dan kekhusyuan pasti berkurang. Ya, tapi dari sisi keabsahan sholat atau sahnya sholat maka tetap sah, ya, sholat itu, sehingga tidak batal. Maka jumhur atau mayoritas ulama menyimpulkan hukumnya sholat sambil menahan hadas atau menahan lapar setelah makanan dihidangkan itu hukumnya makruh, ya, tidak sampai haram, ya, hukumnya makruh. Kalau dipaksakan sholatnya sah-sah saja, hanya anjurannya menyelesaikan hajat dulu baru sholat. Kalau keinginan hajat itu muncul di tengah-tengah sholat, kalau bisa sholatnya selesaikan dulu baru menunaikan hajatnya. Ini pun berlaku, maaf, dalam masalah menahan angin. Ya, karena keinginan untuk mengeluarkan angin, mohon maaf, kadang itu muncul juga di tengah-tengah sholat. Ya, muncul di tengah-tengah sholat. Kalau memang ada rasa ingin mengeluarkan angin dan masih bisa ditahan untuk sekedar menyelesaikan sholat, itu diutamakan. Ya, itu diutamakan. Tapi kalau maaf, hal itu tidak tertahankan sampai terpaksa harus dikeluarkan, ya maka sholatnya dibatalkan pasti. Ya, sholatnya dibatalkan. Ya, selagi tidak menimbulkan madarat maka ditahan nggak apa-apa, karena hanya beberapa saat, nggak lama insya Allah. Untuk menyelesaikan sholat kita hanya butuh waktu beberapa menit lah, 5 menitan selesai insya Allah. Ya. Tapi kalau khawatir ada bahaya atau memang tidak tertahankan maka silahkan dibatalkan, sholatnya juga tidak berdosa. Ya, ini hanya pilihan mana yang lebih afdol, ya, bukan sebuah kewajiban. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini penjelasan berkaitan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'un akhbathan. Tidak sempurna sholat ketika sudah dihadirkan makanan, dan tidak sempurna juga sholat ketika seseorang menahan 2 hadas. Allah a'lam bishawab. Ya, silahkan setelah ini kalau mau dilanjut di sesi yang berikutnya. Semoga Allah berikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.